Kembali di NTV Prime, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mereshuffle lagi Kabinet Merah Putih. 6 pejabat baru dilantik Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu pergeseran yakni posisi Menteri Lingkungan Hidup. Hanif Faisal Nurofik digeser menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan dan posisinya sebagai Menteri Lingkungan Hidup digantikan Jumhur Hidayat. Pejabat lain yang dilantik adalah Muhammad Kodari menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom dari jabatan sebelumnya Kepala Kantor Staf Presiden. Posisi Kodari digantikan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman yang sebelumnya menjabat sebagai Penasehat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional. Dan 2 pejabat lainnya adalah Abdul Qadir Karding yang dilantik menjadi Kepala Badan Karantina Nasional serta Hasan Nasbi sebagai Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Enam pejabat dilantik sebagai bagian reshuffle Kabinet Merah Putih hari ini. Di publik tentu ada beragam pertanyaan yang muncul ya. Apakah ini murni demi efektivitas kinerja kementerian atau ada desakan politik baru untuk menata ulang porsi kekuasaan? Kita akan bahas bersama narasumber sore hari ini. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama kami Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti. Selamat sore, Pak Ray. Sore. Pak Ray, apa yang Anda cermati melihat komposisi reshuffle hari ini secara keseluruhan? Kalau orang Mandailing menyebut itu sih gitu ya. Itu sih itu artinya itu aja lagi gitu. Sebenarnya nggak ada yang terlalu baru dari reshuffle ini. Ini lebih tepat kita sebut sebagai reposisi. Karena sama sekali tidak menambah wajah baru kecuali Bung Jumhur Hidayat ya. Di luar itu adalah orang-orang lama, orang yang sudah pernah diberhentikan lalu ditarik kembali gitu. Dan oleh karena itu menempati posisi baru yang dengan posisi yang berbeda. Bahkan yang lebih menarik itu khususnya kepada saudara Hasan Nasbi, menempati posisi yang kurang lebih sama juga ya, meskipun dengan jabatan yang berbeda tapi fungsinya sama, itu tetap di bagian komunikasi pemerintah gitu ya. Jadi meskipun nama jabatannya berbeda ya, tapi fungsinya sama. Nah jadi tidak ada yang terlalu baru di sini. Nah saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini masih belum keluar dari cara berpikir politik ala beliau. Itu cara berpolitik harmoni gitu ya. Nah cara berpolitik harmoni itu artinya sebisa mungkin menekan perbedaan dan dengan cara yang merangkum semuanya masuk ke dalam kekuasaan yang sedang dipegang oleh beliau. Itulah sebabnya orang-orangnya itu aja, lalu menambah wajah baru gitu ya, dan bahkan membuat jabatan-jabatan baru lagi seperti misalnya staf khusus Presiden di bidang komunikasi seperti yang dijabat oleh saudara Hasan Nasbi yang sekarang ini gitu. Nah, apa yang mau kita baca dengan tren yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo? Saya kira dengan menempatkan saudara Hasan Nasbi plus juga dengan Kodari, kesan yang kuat ya menurut saya bahwa model komunikasi yang akan disampaikan oleh Presiden ini akan lebih ofensif mungkin dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Pertanyaannya adalah mengapa lebih ofensif? Saya kira ada 2-3 pertimbangan. Pertama adalah makin banyak suara-suara kritis di luar yang mempertanyakan tentang angka-angka lah, saya katakan begitu ya, atau data-data pemerintah. Nah oleh karena itu mungkin Presiden perlu merasa bahwa tim komunikasinya harus diperkuat gitu ya. Nah yang kedua adalah memperkuat orang yang lebih terbuka dalam pengertian itu tadi, misalnya kan kemarin itu seperti ada diskusi yang sampai kepada apa yang disebutkan dengan makar begitu ya. Nah mungkin di sini Presiden ingin menyampaikan bahwa wajah komunikasi beliau bukanlah wajah komunikasi yang serem gitulah kira-kira ya, mungkin bahasanya itu. Nah dan yang ketiga mungkin adalah salah satu faktor kelemahan di bidang komunikasi ini ya mungkin tidak tersebarnya informasi secara luas di kalangan masyarakat. Nah cuman menurut saya kalau model yang ditargetkan itu adalah itu dengan menggunakan atau
apa namanya dia mendorong Hasan Nazmi dan juga Qodari sebagai figurnya, ya ini saya kira Presiden sebetulnya menurut bayangan saya lebih menginginkan sebuah diskusi yang lebih apa nama itu meriah gitu ya, yang lebih lebih apa istilahnya itu ya, lebih ramai gitu ya di tengah masyarakat. Sebab dua figur ini ya kita kenal bukanlah figur yang memiliki strategi defensif ya. Ini dua figur yang memiliki strategi ofensif gitu. Jadi mungkin ke depan ini kita akan melihat bagaimana pemerintah melakukan counter-counter yang katakanlah tajam dan sebagainya itu mungkin kepada kelompok-kelompok yang dianggap mengoposisi Pak Presiden gitu. Oke, berarti kalau melihat reshuffle hari ini sudah sangat urgensi atau urgensinya dipertanyakan Pak? Melihat tadi kalau Anda katakan kan justru lebih menekankan politik harmoni. Iya, kalau urgensi dalam konteks yang dalam bayangan yang kita diskusikan tadi, misalnya lebih mengefektifkan gitu ya, lebih menggenjot peningkatan apa namanya itu ya ekonomi dan sebagainya, saya kira jauh dari itu. Ya figur-figur ini jelas nggak memberi efek bahkan terhadap satu ya citra yang mungkin meningkat secara positif di tengah masyarakat dari citra presiden gitu ya. Yang kedua, saya khawatir juga bahwa figur-figur ini akan menarik investor untuk masuk ke dalam perekonomian Indonesia gitu ya. Dan saya juga agak ragu bahwa figur-figur yang diangkat ini akan menjadikan apa istilahnya itu ya, politik kita ini mungkin lebih adem gitu. Saya justru ragu tuh. Yang kesan saya itu dengan menampilkan tokoh seperti Qodari gitu ya, tokoh seperti Hasan Nazmi, justru yang saya baca Presiden justru mungkin menginginkan ruang politik kita ya, diskusi politik kita itu lebih ramai dengan figur seperti Hasan Nazmi dengan Qodari gitu. Tapi kalau dari tujuan lain dari segi komunikasi politiknya, Mas Rey memandangnya memang sangat strategis ya cara komunikasi yang ofensif itu atau seperti apa? Saya di sini saya yang agak bertanya-tanya ya, sebab kalau kita lihat berbagai pernyataan Presiden sebelumnya, mereka kan sebetulnya selalu menekankan soal stabilitas gitu ya, soal adem gitu ya, soal harmoni gitu. Lah kalau menempatkan Hasan Nazmi dengan Qodari di posisi itu, saya agak ragu justru itu akan tercipta gitu. Itu menurut saya. Ya, justru counter-counter yang tajam dan takutnya menimbulkan kegaduhan publik lagi. Ya, kan kita tahu sebelumnya misalnya Hasan Nazmi ketika dimintai ke apa namanya itu ya pandangan akan adanya pengiriman ya apa namanya kepala binatang tertentu ke Tempo ya saat itu. Jawabannya itu yang memicu perdebatan kan, memicu kontroversi gitu, sehingga keluarlah pengunduran diri yang dilakukan oleh saudara Hasan Nazmi yang kemudian ditarik kembali oleh Pak Prabowo ke dalam struktur kekuasaannya gitu. Dan juga yang disoroti masyarakat lagi. Dan kita kenal juga lah ya bahwa Hasan Nazmi dan saudara Qodari dari dahulu bukanlah orang yang memiliki posisi di bertahan gitu loh. Dua orang ini kita kenal dari dahulu ya memang orangnya penyerang gitu. Sejak mereka bersama dengan Pak Jokowi dahulu ya. Oke. Baik Mas Rey dan juga pemirsa, kami masih akan membahas mengenai reshuffle Kabinet Merah Putih ini sesaat lagi. Tetap bersama kami di NTV Prime, kami akan kembali untuk Anda.